Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Caturia Pratiwi dengan NIM 2412222013 jurusan Manajemen semester 6. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah e-bisnis. Soal pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-business. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Pendekatan preskriptif merupakan strategi yang direncanakan dari awal secara terstruktur. Organisasi membuat rencana jangka panjang yang jelas, rinci, dan spesifik. Dalam pendekatan preskriptif, tujuan, langkah-langkah, dan sumber daya sudah ditentukan di awal. Pendekatan ini juga cocok untuk situasi stabil atau saat organisasi butuh kontrol penuh. Kemudian, pendekatan emergen merupakan strategi yang berkembang secara bertahap melalui proses berjalan. Pendekatan emergen tidak direncanakan sepenuhnya sejak awal, tapi muncul dari pengalaman, feedback pengguna, dan perubahan pasar atau teknologi. Tidak semua langkah ditentukan dari awal, namun banyak keputusan berdasarkan respon terhadap situasi nyata. Pendekatan ini juga cocok untuk lingkungan dinamis, fleksibel, dan sering berubah seperti dunia digital. Contoh penerapan e-business pada OVO. OVO mengembangkan platform pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi tanpa uang tunai di merchant offline maupun online. Dampak terhadap daya saing digital sebagai berikut. Pertama, pendekatan emergen membuat OVO lebih adaptif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Kedua, kombinasi strategi membantu OVO terus berinovasi, bukan hanya mengikuti rencana awal. Ketiga, OVO berhasil meningkatkan daya saing digital dengan menghadirkan layanan yang sesuai kebutuhan pasar dan tetap relevan di tengah persaingan ketat. Soal kedua, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A. Identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. B. Sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. C. Apa risiko digital yang perlu diantisipasi? A. SCM dapat ditingkatkan dengan sebagai berikut. Pertama, manajemen persediaan, inventory management, agar stok selalu tersedia sesuai permintaan tanpa kelebihan. Kedua, manajemen pengiriman, delivery management, untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan biaya lebih efisien. Ketiga, pelacakan barang, tracking and visibility, memberikan informasi real time tentang posisi barang selama pengiriman. Selanjutnya, B2 teknologi digital yang dapat dimanfaatkan adalah Internet of Things, IoT, dengan memasang sensor pada gudang dan kendaraan untuk melacak posisi barang dan kondisi penyimpanan, membantu pemantauan stok secara real time, serta mempercepat pengambilan keputusan. Kedua, Artificial Intelligence atau AI, mengoptimalkan rute pengiriman secara otomatis sehingga produk sampai lebih cepat dan ongkos kirim lebih rendah. AI dapat memprediksi permintaan barang sehingga stok gudang bisa diatur lebih efisien. Selanjutnya, resiko digital yang perlu diantisipasi adalah sebagai berikut. Pertama, kebocoran data. Data pengiriman, data konsumen, dan informasi stok bisa diserang hacker jika keamanan sistem tidak kuat. Kedua, gangguan sistem. Jika sistem IoT atau AI error, maka operasional bisa terganggu seperti kesalahan rute pengiriman atau stok barang tidak terdeteksi. Ketiga, ketergantungan teknologi. Perusahaan bisa terlalu bergantung pada teknologi. Jika ada gangguan besar, misalnya server down, maka proses pengiriman bisa lumpuh. Soal ketiga, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. B. Buat langkah awal implementasi. Dan C. Jelaskan dua tantangan dan strategi mengatasinya. Jenis e-procurement yang sesuai. Untuk belanja operasional bulanan, jenis e-procurement yang sesuai adalah e-procurement berbasis katalog elektronik. Ini memungkinkan institusi untuk 1. Mengakses katalog produk dan layanan yang sudah disetujui serta disepakati oleh penyedia. 2. Memilih barang atau jasa yang sering digunakan dalam kegiatan operasional seperti alat tulis, perangkat elektronik, atau layanan kebersihan. 3. Membeli barang dengan harga dan syarat yang telah ditentukan, mengurangi resiko pembelian tidak sesuai kebutuhan atau anggaran. Kemudian langkah awal implementasi. 1. Tentukan kebutuhan dan penyedia. Identifikasi barang dan layanan yang sering dibutuhkan untuk operasional bulanan seperti peralatan kantor, bahan habis pakai, atau langganan layanan digital.
2. Pilih platform e-procurement. Pilih sistem atau platform e-procurement yang mudah digunakan, aman, dan dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan atau pembayaran institusi. Pastikan platform tersebut mendukung fitur katalog dan transaksi yang sederhana. 3. Persiapkan tim pengguna sistem. Tentukan tim yang akan terlibat dalam proses pengadaan dan beri pelatihan penggunaan sistem. Pastikan mereka memahami cara memilih barang, melakukan pemantauan pembelian, dan memverifikasi pengiriman. 4. Lakukan uji coba. Sebelum implementasi penuh, lakukan uji coba dulu pengadaan barang untuk memastikan sistem berjalan lancar. Uji coba ini membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul. 5. Evaluasi perbaikan. Setelah uji coba, evaluasi hasil dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Sesuaikan proses dengan feedback dari pengguna untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, 2 tantangan dan strategi mengatasinya sebagai berikut. Tantangan pertama, resistensi terhadap perubahan. Strategi mengatasinya adalah berikan pelatihan yang menyeluruh kepada semua staf yang terlibat dalam pengadaan, serta manfaat menggunakan e-procurement. Pastikan manajemen puncak mendukung penuh perubahan agar anggota staf lebih terbuka terhadap sistem baru. Tantangan kedua, keamanan dan kerahasiaan data. Strategi mengatasinya adalah gunakan platform e-procurement yang memiliki sistem keamanan data yang kuat, seperti enkripsi dan autentikasi ganda. Lakukan audit transaksi secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran data atau penyalahgunaan sistem. Soal kelima. Jelaskan dengan contoh bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen menyebabkan fluktuasi yang jauh lebih besar di sepanjang rantai pasok, supplier, pabrik, distributor, dan lain-lain. Contoh kasusnya adalah seller di Tokopedia menjual masker kain. Saat ada sedikit kenaikan permintaan, misalnya 5%, seller takut kehabisan stok saat permintaan makin naik. Jadi, dia memesan 50% lebih banyak dari supplier. Supplier melihat kelonjakan pesanan dari banyak seller lain memperkirakan akan ada permintaan besar. Dia memproduksi 2 kali lipat dari biasanya. Pabrik bahan baku pun ikut memperbesar produksinya. Setelah hype selesai, permintaan turun kembali ke normal. Stok berlebih di tangan seller, supplier, dan pabrik, serta terjadi kerugian karena harus menjual dengan harga diskon atau rugi. Jadi, 2 solusi digital untuk mengurangi dampak bullwhip effect sebagai berikut. Implementasi real-time data analitik dan demand forecasting. Dengan sistem ini, mengumpulkan data penjualan secara real-time lalu memprediksi permintaan dengan lebih akurat. Kedua, Digital Supply Chain Collaboration Platform. Platform seperti SCM Cloud memungkinkan semua pihak mengakses data permintaan yang sama. Setiap perubahan kecil di konsumen langsung terlihat dan semua orang berkoordinasi berbasis data yang sama. Selanjutnya, soal nomor 6. Amati 1 proses bisnis sederhana di sekitar Anda, misalnya laundry, bengkel, atau toko kelontong. Deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini dan usulkan 1 pendekatan sederhana e-business yang bisa diimplementasikan untuk memperbaikinya. Contoh bisnis toko kelontong. Bagaimana proses berjalannya? Pelanggan datang langsung ke toko untuk membeli kebutuhan seperti beras, minyak, sabun, dan lain-lain. Barang yang dipilih langsung dari rak toko. Pembayaran hanya dilakukan secara tunai. Jika barang mulai habis, maka pemilik toko baru memesan barang ke supplier. Dalam toko tersebut tidak ada pencatatan otomatis untuk stok dan hanya laporan penjualan harian saja. Kedua, masalah yang ditemui. Toko kelontong tidak menyediakan pembayaran non-tunai. Toko tersebut sulit mengetahui barang mana yang cepat habis atau tidak laku. Lalu stok terkadang kosong karena tidak terpantau secara real-time. Pendekatan e-bisnis yang bisa dilakukan untuk toko kelontong. Pertama, menggunakan aplikasi kasir seperti Majo atau kasir pintar. Kedua, hubungkan aplikasi dengan sistem pembayaran kris supaya pelanggan bisa membayar lewat e-wallet seperti GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Ketiga, setiap barang yang dijual dicatat lewat aplikasi sehingga stok berkurang otomatis. Keempat, aplikasi akan menampilkan laporan barang yang paling sering dibeli dan stok yang tersisa.
Baik, sekian dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.